Oke bro, jadi pada masa-masa dahulu ada suatu nama inisial Darwis ya. Dia adalah orang yang dimana Darwis itu menempuh suatu jalan, tapi jalannya itu jalan supi gitu. Karena biasanya mereka berkelana dan berpakaian lusuh. Kebayang gak sama kalian? Dan seringkali si orang itu atau si Darwis itu selalu bertingkah misterius dan aneh. Kadang lucu dan kadang aneh. Ada yang lebih aneh guys. Jadi ada makhluk yang senantiasa menggoda manusia. Kebayang nggak ada suatu makhluk yang senantiasa menggoda manusia? Kebayangkan sama kalian? Pertanyaannya, menggoda untuk apa? Yaitu makhluk itu menggoda untuk berbuat keburukan dengan segala cara. Dan seterusnya. Walaupun makhluk itu sangat berbahaya, tapi yang paling aneh bro, dalam anggapan kaum sufi itu, kayak yang tadi gua ceritain si Darwis tuh, dalam anggapan mereka dianggap bahwa nafsu dalam diri yang paling berbahaya gitu. Jadi si Darwis itu tidak mempermasalahkan makhluk yang selalu menggoda. Yang lebih dipermasalahkan sama si Darwis itu adalah apa ya, yaitu hawa nafsunya sendiri gitu loh. Bahkan yang lebih berbahaya daripada makhluk itu. Karena poinnya si Darwis itu sebenarnya hawa nafsu itu yang akan merusak segalanya dibandingkan makhluk yang sering menggoda manusia. Dan ada suatu kebiasaan unik sekaligus mistis yang selalu dilakukan oleh si Darwis. Di antaranya, si Darwis itu seringkali kayak berdoa kayak gitu. Kebayangkan sama kalian orang yang berdoa dan kayak baca-baca mantra. Dan hal yang paling mistisnya itu, si Darwis dan ketika si Darwis itu selalu berdoa, hal yang janggal pun terjadi guys. Kebayang nggak? Kalau si Darwis ini berdoa, jadi kayak semua makhluk halus itu kumpul guys. Setiap dia baca gitu mantra-mantranya, jadi makhluk-makhluk halus kayak gitu kumpul. Dan yang paling ngerinya guys, ketika dia membacakan mantra-mantra atau doa itu, semua makhluk halus menampakkan wujud masing-masing gitu guys. Kebayang gak sama kalian? Makhluk halus langsung berubah di depan mata. Jadi kurang lebihnya lanjut next part 2 guys.